Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel kita ya. Di video kali ini kita mau camping lagi ke Puncak 2 Sukamakmur ya. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan serta kelancaran rezekinya ya. Oke, seperti biasa kita camping gak jauh-jauh dari rumah. Hanya sekitar hampir kurang lebih 2 jam kalau macet ya. Kalau nggak macet ya mungkin 1,5 jaman aja, karena lokasinya nggak begitu jauh dari rumah ya jaraknya. Seperti biasa kita mulai video ini dari dalam perumahan kita ya. Nah, dalam perjalanan nanti kita akan melewati jalur-jalur yang ekstrim aja ya, yang nanti kita ambil gambarnya. Karena untuk jalur-jalur yang lancar aja seperti biasa di video-video sebelumnya ya teman-teman, nanti kita akan videokan khusus yang jalur yang susah-susah aja ya. Karena mungkin bagi teman-teman yang belum pernah ke Puncak 2 atau mungkin sudah pernah tapi belum tahu tempat yang nanti akan kita tuju ini ya. Infonya rencananya nanti kita akan menginap atau camping di Samudra Alam. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum pernah ke sana dan tahu atau pingin tahu medan jalannya, nah ikuti terus video kita ya. Jadi teman-teman bisa persiapan apabila teman-teman mungkin membawa kendaraan motor atau mobil, bisa tahu rute-rute mana saja yang bisa dilalui dan agak susah gitu dilalui ya. Nah, tapi kalau teman-teman camping dengan menggunakan motor, saya rasa mungkin agak santai ya, atau enggak tegang dengan jalannya gitu ya. Karena mungkin kalau motor enak lah ya kalau untuk tanjakan. Tapi kalau mobil, apalagi mobil kita seperti mobil kami ini, yaitu mobil berpenggerak roda depan, jadi untuk tanjakan susah ya teman-teman ya. Kebetulan mobil kami ini adalah Sigra ya, Daihatsu Sigra, berpenggerak roda depan dan cc-nya juga kecil. Jadi bisa dibayangkan ya, jadi hanya bermodal nekat aja dan ya mungkin istilahnya skill lah ya, skill mengemudi ya, kira-kira seperti itulah. Oke, tetap ikuti keseruan kami ya dalam perjalanan ke Puncak 2. Oke teman-teman, kita udah melewati sekarang dari tanjakan 2000 dengan lancar dan mulus tanpa hambatan ya. Sekarang kita langsung masuk ke arah Curug Ciherang. Nah, yang kita lalui pertama ini adalah pintu masuk ke arah Curug Ciherang ya. Nanti Curug Ciherang itu sebelah kiri, tapi kita lewatin aja. Karena kalau kita yang belum pernah lewat sini nih, kalau kita lewat depan pintu gerbang Curug Ciherang, pasti ditanya ya biasanya mau kemana Pak. Nah kita tujuannya yaitu ke Samudra Alam. Jadi jangan berhenti di Curug Ciherang. Kita lanjut aja terus. Ikuti jalan lurus ke depannya. Nah untuk jalan di sini masih aman, landai ya. Aspal walaupun banyak lubang. Sekedar info untuk mobil yang penggerak roda depan seperti mobil kami ini masih lancar ya kalau untuk ke arah Curug Ciherang. Nah ini dia pintu gerbangnya, dan kemudian maju sedikit lagi ada
loket masuk ya ke arah Curug Ciherang. Oke teman-teman, lanjut kita gas ke depan. Sampai di sini masih aspal ya teman-teman ya. Nah itu dia udah kelihatan loket pintu masuk ke Curug Ciherang. Nah kebetulan karena hari ini hari libur, jadi banyak wisatawan lokal yang datang ke sini ya. Ada yang trekking, ada yang camping. Nah kebetulan kita camping ya teman-teman ya. Kalau kita camping di sebelah sini kurang seru kan. Jadi biasanya sih kalau yang ke Ciherang itu biasanya trekking ke arah curugnya aja. Kita lanjut lurus ke depan dan jalan masih mulus, masih bisa dilewati dengan landai ya. Nah, seperti ini karena masih aspal, walaupun aspalnya aspal zaman dulu ya, bukan aspal hot mix tapi aspal biasa. Nah, kita lanjut, jangan belok kanan, kita lurus aja ke depannya. Di sini ada beberapa pertigaan. Nah ini udah kita lewati pertigaannya. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah ke sini bisa diperhatikan ya jalannya agar tidak kesasar. Takutnya kesasar ke kanan ya, karena ada beberapa pertigaan di daerah sini ya. Oke, kita lanjut ke depan terus. Dan sudah mulai menurun. Dan jalan pun sudah mulai banyak yang berlubang ya jalannya. Walaupun masih aspal ya teman-teman, tapi udah banyak yang lupas. Memang tempat camping Samudra Alam ini baru dibuka mungkin sekitar 6 bulan yang lalu kalau nggak salah saya. Jadi mungkin akses jalannya itu masih kurang ya teman-teman ya. Ya nggak tahu nanti ke depannya ya. Nah ini bagi teman-teman yang mau camping tapi mobilnya mobil yang berpenggerak roda depan, harap lebih hati-hati di jalan ini ya. Nah itu ada sebelah kanan lagi kalau nggak salah Lembah Tidar. Nah setelah Lembah Tidar jalanan mulai rusak, bukan mulai rusak, mulai berbatu teman-teman, dan berlumpur seperti ini ya. Nah jalanan sudah mulai berbatu dan berlumpur licin. Jadi mobil kami pun jalan dengan pelan-pelan karena takutnya licin dan nyepin ya. Nah sekitar berapa meter dari sini kami berhenti. Kami menemukan ada gajlukan ya, kayak apa ya namanya. Nah ini dia nih, tinggi. Ini kalau dari ini nggak kelihatan ya, kalau di kamera nggak kelihatan teman-teman. Nah mobil kami nggak mampu untuk melewati karena ini sekitar 20 cm. Kalau saya maksa takutnya bempernya kena. Ini kalau di kamera HP, di kamera video ini, di kamera action cam nggak kelihatan. Nah itu kan nggak kelihatan. Tapi kalau kita turun itu tinggi banget ya teman-teman ya. Lumayan tinggi lah ya. Kalau kita maksa pasti nyangkut. Apalagi kita ngambil ke kanan. Nah ini percobaan pertama kami gagal. Turun dulu, berhenti dulu, mundur ya, ngambil istilahnya ngambil ancang-ancang lah ya. Nyoba lagi, mudah-mudahan bisa ngambil dari sebelah kiri. Kalau kita ngambil ke kanan itu bumper bisa lepas teman-teman. Mungkin kalau sekelas Pajero atau expander atau apalah yang ground clearance-nya tinggi mungkin masih bisa ya. Tapi kalau mobil seperti mobil kami ini kayaknya aduh lebih besar resikonya. Jadi ini saya coba lagi ancang-ancang dulu, kira-kira bisa apa enggak ya. Nah
Langsung sebelum dicoba, istri turun dulu ya ngelihat. Jadi memang tinggi banget teman-teman. Nah itu, jadi arah yang agak rendah itu memang dari arah lajur kiri. Nah karena kebetulan ini batu dan hujan ya, bekas hujan, jadi licin, jadi ban itu nyepin. Jadi saya lihat turun dulu ya, ngelihat dulu medannya. Mantau dulu ya teman-teman ya. Nah kalau yang sebelah kanan, ambil jalur kanan, itu tinggi banget teman-teman. Nah kalau mungkin kita naik motor ini nggak masalah, karena ada beberapa batu yang masih bisa dilewati motor ya. Nah ini yang menjadi masalahnya ini, karena di sini batu semua, nggak ada aspal, dan itu pun ada mobil dari depan ya teman-teman ya. Akhirnya kita mundur dulu karena ini jalannya memang sempit banget, jadi harus mundur. Jadi kalau berpapasan gitu kita nggak bisa, karena harus ada yang keluar jalur. Jadi kita harus pinggir ke rumput dulu nih. Kalau nggak minggir ke rumput, nggak bisa lewat mobil dari depan ya. Nah ini yang membuat saya percaya kalau bisa lolos, ini ngelihat mobil ini, karena mobil ini juga nggak tinggi-tinggi amat ya. Nah, jadi saya pikir mungkin mobil kami juga bisa nih, karena mobil yang barusan lewat juga lolos. Tapi di batu-batu ini udah kelihatan banyak bekas-bekas daripada ban mobil ya yang nyepin. Jadi kelihatan udah di sini banyak yang maksa gitu loh lewat. Nah, karena udah jalannya kayak gini, rencananya sih pingin balik, tapi kok kayak nanggung banget gitu. Kalau balik juga susah beloknya, balik arahnya ya. Akhirnya kita coba lagi. Ini percobaan kedua setelah yang tadi ya. Anak saya turun pingin lihat-lihat juga. Udah kayak ini ya, relawan. Setelah ini langsung kita coba lagi. Jadi ternyata mungkin kalau dari sini itu naiknya itu harus gas. Jadi kita jangan sayang ngegas ya, gigi satu, dan jangan sayang ngegas. Tapi untuk percobaan kedua ini itu pun juga ya begitulah, kita lihat sendiri ya. Ini mungkin nggak kelihatan di kamera. Ini untuk percobaan kedua ya. Nah, cukup sampai di sini karena ban udah nyepin dan udah berasap. Ini udah nggak kelihatan di kamera. Ini ban udah berasap ya teman-teman ya. Nah, akhirnya saya milih mundur lagi karena ini udah kasihan, mesinnya udah ngegas, udah RPM-nya udah tinggi banget nih. Akhirnya mundur dulu, ngeliat dulu kira-kira lewat mana yang pas gitu loh. Karena kalau saya maksain yang ke kanan, korbannya kalau nggak bumper ya bagian bawahnya itu pasti kena, karena itu tinggi banget teman-teman. Mobil kami ini kan panjang, Sigra ya. Beda mungkin kalau mobilnya Ayla atau Agia pendek. Jadi kalau itu lain gitu loh. Itu kan agak tinggi juga tapi lain. Nah ini kalau panjang takutnya nyangkut kap bodi bawahnya gitu loh, kalau yang kita lihat sebelah kanan. Nah ini percobaan ketiga ya. Percobaan ketiga langsung kita gas, gigi 1, RPM tinggi, kita gas, bismillah ya, gas sampai keluar asap kalau perlu. Nah ini saya arahin ke kiri agak ke rumput ya. Akhirnya alhamdulillah bisa lolos teman-teman, setelah 3 kali percobaan untuk menuju Samudra Halam teman-teman. Nah ini jalan ini kita komplain juga ya ke pengelola, tapi memang gimana ya,
katanya sih belum punya modal banyak sih kalau saya dengar. Jadi mungkin karena masih baru ya. Tapi spot camping ini memang paling bagus ya di sini kalau menurut saya. Karena di sini tempatnya memang hutan banget ya. Nah, kenapa saya bilang hutan banget? Karena sinyal pun nggak ada teman-teman. Jadi kita kayak masuk kayak camping di hutan rimba. Nah, sedangkan nanti tempat campingnya itu ada sungai ya teman-teman ya. Nah, nanti ya kita lihat aja nanti ya, kita gas lagi ke depan. Nah, sampai di ujung jalan teman-teman, ini udah nggak begitu jauh dari tempat jeglongan tadi ya. Nah, udah mau nyampe di ujung jalan sini. Ternyata di sini tuh, nah papasan sama motor aja sempit ya jalannya, karena cuma satu jalan itu kecil banget. Jadi kita itu kayak memasuki hutan gitu loh. Nah, kita maju terus ke depan, dan begitu mau ada turunan udah kelihatan loketnya Samudra Alam. Ternyata mobil udah ngantri di sini ya. Nah, sebelah kiri ini mobil udah ngantri semua. Ini ternyata diparkir di sini karena parkirannya itu nggak begitu luas gitu. Jadi dia diparkir di jalan. Dan kita mau turun ke bawah pun harus hati-hati karena jalan licin, bekas hujan, dan batu-batuan. Jadi ban itu nggak ada traksi buat ngerem. Walaupun kita ngerem tetap jalan mobilnya. Jadi akhirnya kita ngandelin setir aja. Walaupun kita ngerem tetap jalan, yang penting setirnya jangan ngantemin mobil orang yang sebelah kiri ini ya teman-teman. Nah, ternyata begitu saya lihat, ini yang parkir di sini nih orang yang trekking ke atas ke puncak apa ya namanya, Ciguntur ya kalau nggak salah, nggak tahu juga sih kurang paham. Nah, itu mungkin ya. Nah, akhirnya kita turun ke bawah pelan-pelan, yakin ada si mang parkirnya udah dipandu. Kalau nggak turun dong ya. Akhirnya kita turun. Saya takutnya nabrak mobil orang ya, karena ini jalannya sempit dan sebelah kiri ini full sama mobil sampai di bawah ya. Sebelah kanan ini jurang lah ya, jurang tapi masih ada rumput-rumput. Nah, mundur dulu, kita ngambil ke kanan ya, agak jadi biar nggak kena mobil yang sebelah kiri. Sambil maju perlahan, takutnya walaupun direm tetap glosor ke bawah ya istilahnya. Karena ya begitu, bukan aspal, batu dan licin. Dipandu sama abang-abangnya sebelah kiri yang punya mobil Pajero ya. Dan itu dia tukang parkirnya di depan udah mandu-mandu aja agar segera turun ya. Namanya kita orang baru jadi belum hafal keadaan, lebih baik hati-hati daripada nanti ngerusak barang orang dan barang kita sendiri teman-teman. Nah, mungkin ini jadi evaluasi dari pengelola ya. Jalan diperbaiki nanti ke depannya ya. Seperti curug-curug yang lain, jalannya dicor. Nah, ini jalan batu semua, bagaikan kita masuk ke dalam hutan. Hutan tapi dalamnya rame teman-teman. Rame orang trekking dan rame orang camping. Nah, ini dia sampai bawah parkirannya, kemudian kita masuk ke dalam. Kita mampir di loket dulu untuk pembayaran per orang itu 30.000 ya. Dan parkir mobil 20.000. Jadi hitungannya masih tergolong murah lah ya untuk camping. Kita bayarnya langsung di tukang parkir, karena tukang parkirnya ini di loket ya, karena mobil nggak bisa lewat kiri. Bisa lewat kiri tapi lebih baik lewat kanan ini.
dan bayarnya langsung di si abang-abang tukang parkirnya. Jadi mungkin karena terlalu rame ya, akhirnya kita nunggu antrian dulu untuk masuk, dan ternyata masih ada buat parkir di dalam ya. Dan kita pun yang camping nggak boleh parkir di luar ya, karena ini nanti khusus yang bermalam. Jadi kita nemu tempat parkir dan alhamdulillah sampai ke Samudra Alam, walaupun melalui banyak drama ya di jalanannya. Luar biasa sensasinya ya, kayak menelusuri hutan rimba. Oke teman-teman, lanjut kita nanti pasang tenda ya. Setelah parkir, turunin barang, loading barang-barang, dan kita nyari tempat buat bangun tenda dan langsung dirikan tenda. Oke, setelah berjibaku dengan jalan yang hancur total, aduh ampun, hampir nggak lewat, akhirnya bisa lolos. Nyari tempat camping dulu teman-teman, nyari posisi dulu. Gimana bun? Hah? Oke teman-teman, setelah menemukan tempat yang pas buat mendirikan tenda, langsung aja kita mendirikan tenda ya. Kita cari tempat yang datar dan ada rumputnya. Kebetulan ada yang mau keluar, jadi langsung aja kita tempatin.
Oke teman-teman, setelah mendirikan tenda, langsung aja kita menikmati pemandangan sore hari ya. Nah, di bagian atas ini sudah banyak banget yang mendirikan tenda ya. Langsung aja kita mandi sore bersama anak-anak. Oke teman-teman, ini udah mulai gelap ya, udah mulai mau maghrib ya. Jadi kita sambil santai duduk di depan tenda, kita ngopi syahdu dulu sambil mendengarkan alunan suara daripada curug ya, aliran air sungai dan curug ya. Luar biasa. Indahnya ciptaan Tuhan ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Udah malam, kita sekarang waktunya masak ya. Kita masaknya sardin. Pakai potongan bawang sama cabai ya. Oke, langsung aja kita oseng-oseng, nyalain kompor. Panasin dulu ya. Tinggal kita taruh bumbunya. Ini makan malam ala darurat. Yang penting perut terisi ya. Wah, baunya udah wangi banget.
Kita tunggu dulu sampai layu. Kita tunggu sampai layu dan bersin ya. Kalau udah bersin udah bisa tuh masukin. Oke, sardin udah masuk. Jangan lupa saus tomat ya, teman-teman ya. Wow banget nih. Tadinya pengen masak mie sih, tapi kayaknya lebih enak sardin ya. Sardin nih mantep nih. Kayak orang lagi nyari ikan gitu suasananya ya. Orang lagi berburu ikan. Oke, langsung kita tunggu sampai mendidih ya. Habis itu baru kita makan malam. Oke, teman-teman, setelah mendidih tinggal kita tambahin sosis ya. Jadi biar lebih nampol nih ceritanya. Oke, langsung sosis. Oke, teman-teman, langsung aja kita siap-siap. Ini udah matang kayak ini ya. Tinggal nunggu makannya aja. Oke teman-teman, waktunya sekarang kita makan malam ya dengan menu seadanya, ikan sardin campur sosis. Bismillah. Camping campingnya hari libur, jadi udah kayak pasar malam. Ini kalau pengen camping sepi pas hari kerja, jangan hari libur. Kalau camping hari libur, tenda banyak banget bakal pasar malam. Kalau kita mau ingin dapat situasi sepi, kita campingnya hari kerja. Biasanya cuma kita doang gitu yang camping. Walaupun sih agak horor ya, karena sendiri ya. Tapi daripada kayak pasar malam, enakan weekday. Enakan hari kerja, bukan weekday, sorry. Oke, Oke teman-teman, sekarang udah pagi ya. Waktunya sekarang kita ngopi dulu. Sambil ngopi dan makan roti ya. Sarapannya kita roti dulu. Ngopi di belakangnya pemandangan ada curug kecil ya. Dan di belakang kita ada hutan-hutan kecil dan pepohonan.
Oke teman-teman, sekarang waktunya kita virtual tour ya untuk tempat camping kita kali ini. Ini adalah pintu masuknya. Ini kalau nggak salah ini motor-motor yang parkir mau trekking ya. Trekking ke arah sana sama sini nih, Puncak Ciguntur. Tuh. Ini untuk mobil di sini parkirnya. Ini loket masuknya ya. Eh, kita ke atas aja sampai tembus ke atas ya, ke curug. Oke, ini tempat parkirnya. Kalau kita mau mendaki ke Ciguntur, Puncak Ciguntur lewat situ tuh. Tempat parkir untuk Samudra Alam. Untuk motornya di sini ya, mobil di bawah. Nah, seperti yang saya ucapin di yang tadi ya, video yang tadi, di sini yaitu kekurangannya cuman jalannya yang memang belum dicor, masih batu-batu kayak gini ya. Dan kemudian masih ada beberapa fasilitas yang masih kurang. Jadi orang masih pada ngantri kayak itu toilet, ngantri ya. Ini tenda kita nih. Kemudian di sini nggak ada akses jaringan telepon ya. Jadi internet nggak ada, nggak bisa. Jangankan internet, telepon aja nggak bisa. Telepon biasa ya. Jadi harus beli voucher buat wifi. Itu pun udah habis, jadi nggak diantar lagi sih katanya. Nah di sini buat pemandian ya, ini lagi rame. Orang-orang pada mandi di sini lumayan dalam. Oke, kita nyebrang dulu ini. Ini jembatannya ya. Sebelah situ toilet ya. Nah, banyak banget nih. Kalau hari libur kayak gini nih, banyak yang camp. Kalau menurut saya sih udah kayak pasar malam ya. Ini enaknya kalau hari-hari kerja. Wih, pemandangannya. Nah, di sini fasilitas buat cuci piring sama wudhu di sini nih. Kita lanjut ke atas. Di atas ada villa ya, disewain juga. Kalau harganya saya kurang tahu. Tapi rata-rata sih pada nge-camp semua ya. Wih, misi. Ini musola ya, tapi ada juga yang tidur nih buat sholat-sholat di sini. Kita lanjut jalan terus sampai atas. Penuh tenda. Mantap pemandangannya. Tenda semua teman-teman. Nah, sampai sini nih. Masih bisa buat camping di atas ini ya. Nah, ini nih. Masih rame yang camping. Kita nanjak terus sampai atas.
Masih buat camping ya bisa. Wais, masuk ke arah air terjun ya. Waduh, uh, mantap. Ini harus basah-basahan kalau tembus sampai atas ya teman-teman ya. Tuh curugnya di atas tuh. Uh, luar biasa sampai di atas sana ya. Ini pemandangannya teman-teman. Kita naik lagi dikit ya, sampai maksimal naiknya. Isi. Uh, luar biasa. Mantap. Oke teman-teman, ini udah maksimal ya. Udah nggak bisa ke atas lagi. Takut licin. Curugnya sampai sini aja. Tonton video kita kali ini ya. Keseruan camping di Samudra Alam Puncak 2. Ketemu lagi di video-video kita selanjutnya ya. Bye.